Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara peresmian Gedung Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan halal bihalal pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Ishak, APT MSI. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Siswanto. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Profesor Bambang Setiaji. Yang kami hormati Rektor-Rektor Universitas Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisyah se-Kalimantan Timur beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh warga Muhammadiyah Kalimantan Timur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Agenda selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, dipandu oleh paduan suara Aisyah, Samarinda, Kalimantan Timur. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengambil keberkahan bersama, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Robul Habibi MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur kepada Profesor Bambang Setiaji. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yang kami hormati dari Gubernur yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua PWM Kalimantan Timur, Ibu Ketua PWA Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor Unmul yang dalam hal ini diwakili Bapak Profesor Basar, pecinta Anies Baswedan. Tadi ada Ibu Hetifah, Komisi 10, selamat datang, terima kasih Ibu. Ada Bapak Ibni Asnawi, tokoh Muhammadiyah, seluruh pengurus Muhammadiyah, para dosen, para tenaga kependidikan seluruhnya, saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri acara sederhana ini yang khidmat peresmian Gedung Jenderal Sudirman. Gedung sederhana ini dibangun dengan filosofi, ada suatu impian-impian seperti halnya universitas ini dibangun dengan penuh impian. Universitas ini berumur 5 tahun. Pak Rektor Unmul, katanya di PTS nomor 1 ya. Dibantu oleh teman-teman dari UMS, kami membawa dari UMS 20 orang guru besar dan para doktor untuk mempercepat perkembangan ini. Bapak Ibu, gedung yang akan kita resmikan ini strukturnya dibangun oleh sebuah PT, tapi fungsinya oleh PT MEK di bawah Majelis Ekonomi. Katanya suruh kerjasama. Dan nanti akan diamankan oleh perusahaan keamanan di bawah Kokam. Ini adalah perusahaan keamanan yang pertama ada di Indonesia. Saya ingin Kokam ya agak keren sedikit lah, meningkat menjadi security firm, ya, perusahaan keamanan. Kalau Bapak Ibu curiga istrinya kemana, bisa menyewa nanti detektif. Ya. Biasanya perusahaan keamanan untuk artis-artis itu ya, bisa ada detektif. Ada seniman yang membantu, ada 2 lukisan, di atas itu adalah lukisan Kalimantan bercampur dengan Eropa. Nah, penuh imajinasi juga pelukisnya, sama dengan saya, penuh imajinasi. Jadi menggambarkan anak Dayak Kalimantan
yang mengintip Eropa melalui UMKT. Kami kabarkan ada 3 perempuan dari UMKT, anak-anak transmigran, sudah lulus dari Korea. Ya, baru saja lulus dari Korea, 2 tahun di sini, 2 tahun di Korea. Langsung setelah lulus nggak pulang ke Kalimantan, yang 2 tetap di Korea, ambil S2, yang 1 pergi ke Australia. Ambil S2 beasiswa juga. Mereka tidak punya uang. Jumat, Sabtu, Minggu mereka kerja. Tapi benar-benar 3 wanita ini sangat pemberani. Tahun ini kita memberangkatkan generasi yang kedua 4 orang. Inilah yang digambarkan, tapi itu gambarnya anak laki-laki ya. Di luar ada gambar satu lagi, gambarnya ini, nanti akan diresmikan oleh Bapak Ketua Umum, akan memberi tanda tangan. Di pojok itu ada UMKT 0 km. Gambar ini, pelukisnya ya hanya gambar aja. Saya dulu penyair sebelum pindah ke Fakultas Ekonomi, saya seangkatan MH Inu Najib, Sapardi Djoko Damono, Kori Layun Rampan, ya, ada seniman-senimannya. Maka ini saya beri nama Lorong Keputusan. Orang pedalaman, anak-anak pedalaman menembus lorong keputusan, menjebol tembok UMKT sampai di 0 km. Artinya anak-anak itu mengambil keputusan untuk suatu kemajuan. Itu di senimannya dari Kebumen, saya lupa namanya. Ali Burhan. Ada enggak ini? Tepuk tangan untuk Mas Ali Burhan. Terima kasih atas 2 lukisan yang dihadiahkan kepada gedung ini. Gedung ini kita beri nama Gedung Jenderal Sudirman untuk memberi penghargaan kepada beliau, tokoh Muhammadiyah yang menjadi ikon di TNI. Itulah Pak Idar, Ketua Umum, dan Bapak Ibu. Saya tadi belum menyebut para rektor hadir di kesempatan ini, yang paling jauh dari Malaysia ya. Kami mohon berdiri, Pak Rektor Malaysia. Yang mengomandani Universitas Muhammadiyah Malaysia. Ayo sama S2, S3 di Malaysia. Ada dari Sumatera Utara, Profesor Agus Sani. Ada dari Jember, Pak Hanafi, Rektor Jember. Ada dari Kudus, Pak Rusnoto. Dari Purwokerto, Pak Jebul, Pak Dr. Jebul, ya. Dari Palangkaraya, yang ini tadi dari mana? Lupa aku. Dari Bero, tetangga kita. Dari Jember, dari Surabaya sudah pulang. Dari Jember Pak, silahkan pulang ya. Dari Tangerang. Oh Bapak dari Bengkulu ya. Maaf lupa, dari Bengkulu Pak. Kemudian dari Cirebon. Terima kasih sudah hadir di dalam acara yang khidmat ini. Saya ucapkan terima kasih, dan tadi malam rapat sampai malam, saya mendahului tidur sudah nggak kuat saya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ketua Umum, kami mohon tausiah di pagi hari ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur kepada Bapak Kiai Haji Siswanto, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi Muhammad Ishak. Ada hubungan keluarga dengan Pak Andi Sofyan Hasdam. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Ibu-ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur, yang saya hormati anggota Komisi 10, Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP. Terima kasih berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan melalui tangan dan upaya beliau bisa mendorong izin pendirian Fakultas Kedokteran bisa dipercepat. Terima kasih berkenan hadir. Yang saya hormati para sesepuh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Suyatman yang berkesempatan hadir, salah satu tokoh dan donatur Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Haji Muhammad Hifni Syarkawi, yang merelakan sebagian hartanya untuk pembiayaan land clearing Kampus 2 Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah. Ya, sekitar 800-an kalau saya tanya beliau, sekitar 800 juta. Dan istri beliau juga berpesan, berwasiat ingin mendirikan masjid di lingkungan Muhammadiyah, dan alhamdulillah ditempatkan di Kampus 2 Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah dengan biaya lebih dari 2M. Terima kasih Pak Haji Hifni Syarkawi dan beserta keluarga. Semoga menjadi amal soleh dan tabungan buat beliau, khususnya kepada almarhumah Haja Nur Janah, istri beliau, mantan bendahara pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, akhirnya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi dan kehadiran semua pihak. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh kita semua. Dan mohon kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir untuk memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua pada acara pagi hari ini. Terima kasih. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Ishak APT MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahdatul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Ibu Hajah Hetifah Saifudian, anggota DPR RI. Makasih Bu. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Siswanto. Dan kami hormati para pemimpin wilayah, pengurus wilayah Muhammadiyah dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Rektor UMKT Profesor Dr. Bambang Setiadi, MSI dan seluruh jajaran Sivitas Akademika yang hadir pada kesempatan ini. Dan kami hormati pula para rektor Universitas Muhammadiyah yang hadir dalam kesempatan ini dari beberapa wilayah di Indonesia dan juga dari Malaysia. Luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Kami hormati para ketua pengurus Muhammadiyah yang hadir dalam kesempatan ini, mungkin dari kabupaten kota yang hadir. Dan kami hormati pimpinan wilayah Aisyah dan seluruh jajaran. Dan tentunya kami hormati para tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh warga Muhammadiyah yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia nikmat yang diberikan pada kita. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan tentunya juga nikmat waktu kesempatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah, puji syukur kita berada di tengah-tengah gedung yang luar biasa ini dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Syawal halal bihalal dan juga sekaligus peresmian gedung Sudirman ini yang alhamdulillah sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Sebelumnya kami atas nama Gubernur permohonan maaf beliau karena posisi beliau masih ada di luar daerah dan Pak Wakil Gubernur dalam kondisi harus istirahat dalam proses recovery penyembuhan beliau. Mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Sekali lagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang tinggi pada kehadiran organisasi Muhammadiyah khususnya ada di Kalimantan Timur ini yang sudah terbukti memberikan manfaat dan kontribusi besar dalam rangka pembangunan dan turut serta aktif dalam rangka juga menjaga ketertiban, keharmonisan, kerukunan beragama yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Upaya ini tentunya juga harus mendapat terus ditingkatkan dan bersama-sama dengan pemerintah kita akan membangun dan juga bagaimana memajukan daerah kita ini serta mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Khususnya kita menghadapi perkembangan ke depan, IKN sudah terus dibangun, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan kita berharap warga Muhammadiyah bisa menjadi terdepan untuk bisa turut mengisi keberadaan IKN ini, ikut terlibat langsung di dalamnya ataupun juga menjadi pionir untuk daerah-daerah penyangga dalam rangka kita bisa untuk mensupport dan juga mensukseskan, bisa membantu dan mendukung kepada organisasi Muhammadiyah termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan lainnya tanpa membeda-bedakan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Karena itu terus berjuang, tetap semangat apa yang sudah dikembangkan sekarang terus untuk bisa dijaga. Gedung yang sudah jadi ini tentunya membangun lebih mudah, namun memelihara ini akan menjadi tantangan ke depan. Oleh karena itu apa yang sudah dibangun untuk bisa dijaga dan dipelihara oleh seluruh, khususnya oleh warga, mahasiswa, UMKT dan juga para sivitas akademika yang ada. Sekali lagi selamat atas diresmikannya nanti gedung Sudirman ini dan juga pelaksanaan halal bihalal. Mudah-mudahan gedung ini bisa memberikan manfaat luar biasa
tidak hanya pada warga Muhammadiyah tapi khususnya juga kepada warga Kalimantan Timur, khususnya yang dalam rangka untuk menimba ilmu yang ada di UMKT ini. Bapak Ibu, nilai yang dapat kami sampaikan, sekali lagi selamat dan mudah-mudahan semua mendapatkan inayah, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Makan nasi lauknya ikan, sebelum dimasak dicuci bersih. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita memasuki acara inti amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Hetifah Saifuddin, Gubernur yang diwakili para rektor dari 16 perguruan tinggi Muhammadiyah, ketua dan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, para tokoh dan sesepuh Muhammadiyah Aisyah, Rektor Universitas Muhammadiyah UMKT Pak Prof. Bambang Setiaji, yang juga Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, segenap keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, sivitas akademika dan hadirin untuk silaturahmi seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, sekaligus juga meresmikan gedung. Kami PP Muhammadiyah hadir secara bersama-sama dengan para rektor yang semalam di Balikpapan kita melakukan raker terbatas untuk membahas perkembangan perguruan tinggi, khususnya Universiti Muhammadiyah Malaysia, yang pada tahun ini insya Allah memulai untuk program studinya, program operasionalnya. Satu hari sebelumnya, saya bersama Prof. Bambang dan rombongan juga dari Sampit, Kalimantan Tengah, melaunching, meresmikan berdirinya Universitas Muhammadiyah Sampit yang baru saja memperoleh izin dari Kemendikbud Ristek. Biarpun perjalanan dari Palangkaraya cukup panjang, kemudian dari Sampit mestinya bisa langsung ke Balikpapan, tetapi ke Surabaya dulu, baru ke Balikpapan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat
dari Palangkaraya dan kawasan Kalimantan lain untuk bisa saling bermobilitas secara lebih cepat. Karena kalau masih lewat Surabaya dan Jakarta berarti memang masih tergantung pada Jakarta dan Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, saya ingin menyampaikan 3 hal yang terkait dengan pertama, halal bihalal atau silaturahmi, yang ini memang secara khusus diselenggarakan oleh PWM bersama UMKT. Yang kedua tentang UMKT dan ketiga tentang gedung kita, Gedung Jenderal Sudirman. Silaturahmi adalah instrumen, wasilah, atau juga jalan yang selain menjadi bagian dari ajaran Islam kita, tetapi juga sudah melekat dengan tradisi kultural kita. Namanya bisa bermacam-macam, ada syawalan, ada halal bihalal, dan berbagai ritual sosial kita yang baik. Saya ingin membahas silaturahmi secara lebih mendalam dan luas, bukan hanya antar kita sebagai sesama, tetapi bagaimana kita merajut silaturahmi dalam konteks masyarakat yang lebih luas, umat, bangsa, dan kemanusiaan global. Silaturahmi itu instrumen Islam yang diharuskan untuk sebenarnya karena di dalam tubuh umat manusia itu ada potensi untuk berpecah, untuk berbeda, bahkan sering terjadi konflik. Maka perlu silaturahmi. Memang dasarnya silaturahmi itu dalam keadaan normal, yakni silah warahim, yakni mempertautkan persaudaraan yang selama ini sudah tersambung. Tetapi Nabi melihat lebih dalam lagi. Sabda beliau, silaturahmi itu bukan sekadar menghubungkan apa yang sudah tersambung, tetapi yang tidak kalah penting dan mungkin termasuk terjal, yakni mempertautkan relasi yang sudah terputus. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasilu idza qata'at rahimuhu wasalahu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kalau kita datang pada orang yang mendatangi kita, kalau kita memberi pada orang yang memberi kita, kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, itu wajar, itu normal. Dan kalau ada orang yang tidak melakukannya, berarti abnormal. Orang menyapa, kita jawab dengan sapaan. Orang senyum dengan senyuman. Itu sangat-sangat alamiah. Dan itulah sifat dari Homo sapiens. Manusia sebagai makhluk sosial yang oleh Allah dianugerahkan pada fitrah sosialnya.
Hanya istilahnya saja disebut Homo sapiens. Ya. Tetapi ketika ada orang yang memusuhi kita dan kita masih bisa untuk merajut silaturahmi, ketika ada pihak yang membenci kita dan kita tidak membencinya, ada pihak yang kemudian membuka ruang konflik dan kita tidak menanggapinya, bahkan kalau bisa sebaliknya, ada orang membenci kita, kita justru menyayanginya. Ada orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Nah, baru di situ namanya silaturahmi yang hakiki. Tapi memang itu pekerjaan yang tidak mudah. Nah, karena pekerjaan yang tidak mudah, kenapa tidak mudah? Karena kan watak dasar manusia itu punya sifat anania jinsiyah, ego diri. Ego diri. Maka agama mengajarkan satu proses ibadah yang membuat kita tertempa, terlatih untuk itu. Apa? Satu diantaranya puasa. Puasa itu melatih diri kita untuk naik kelas secara ruhani. Pertama, dari cinta berlebihan terhadap harta dunia yang disimbolkan oleh makan, minum, dan kebutuhan biologis, untuk mengambil distance, mengambil jarak, agar kita tidak menjadi budak dunia. Sebaliknya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dunia. Sifat dasar manusia diberikan Tuhan untuk cinta dunia. Cinta diri itu normal. Dan karena itu kita menjadi manusia yang tidak cinta dunia, cinta hawa nafsu, itulah malaikat. Dan sebaliknya, yang menjadi hamba dunia dan hamba hawa nafsu, bahkan lebih dari itu, itulah syaitan. Nah, manusia ini diciptakan eklektik antara malaikat dan setan, kira-kira begitu. Maka instrumen-instrumen yang kita miliki dari ibadah kita sesungguhnya tidak untuk menjauhi dunia, tetapi menaklukkan dunia. Maka kita bisa menjadikan puasa itu naik tingkat dari kepribadian kita. Di antara ciri orang bertakwa itu kan selain alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Nah, yang kedua wal kadiminal ghaid, menahan marah. Marah itu sering menjadi sumber masalah apapun. Berdebat soal kebaikan pun jika diwarnai marah dan amarah, buahnya menjadi keburukan. Berdebat di masjid misalkan, saking semangatnya, tanpa ada kendali, akhirnya keluar dari masjid pecah kongsi. Bisa terjadi. Bahkan pecah kongsi itu di masjid biasanya lebih dahsyat. Karena apa? Karena ada sakralisasi perpecahannya. Dasarnya bisa disebut prinsip, dasarnya bisa disebut akidah, dan sebagainya. Jadi ini relasi yang kita harus bisa mengendalikannya. Mendidik itu baik, tapi ketika mendisiplin dengan kemarahan, lahirlah kekerasan atas nama mendidik. Bisa macam-macam. Wal afina ninnas, memberi maaf pada orang. Nah,
hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita tarik menjadi kepribadian kita yang bertakwa untuk melahirkan akhlak, baik dalam konteks pribadi individual, lebih luas lagi akhlak sosial dalam keadaban publik. Saya yakin setiap orang Islam itu baik secara pribadi. Tapi bagaimana mengkapitalisasi kebaikan secara pribadi itu menjadi keadaban publik. Tugas kita ini sekarang ini. Contohnya, misalkan di rumah kita bisa bersih dan tertib. Tapi masuk ke ruang publik itu kelihatan. Kita tidak bisa merawat kebersihan lingkungan misalkan. Buang sampah sembarangan. Orang per orang bisa, tetapi masuk pada tingkat komunalitas itu belum bisa. Korupsi, gawat kan korupsi itu. Kata Menko Polhukam, korupsi di Indonesia itu sudah menggila. Menggila itu artinya sudah gila-gilaan. Gila-gilaan itu gila beneran. Dan dari hasil kajian Transparansi Internasional, dari ke tahun itu indeks korupsi kita ya masih di sekitar itu, termasuk yang kategori tinggi. Kenapa banyak orang Islam misalkan hajinya baik bahkan berkali-kali, umrohnya baik berkali-kali, ke masjid sekarang ada gerakan ke masjid. Tetapi kok korupsinya masih tinggi, berarti tidak ada korelasi positif antara ritual-ritual ibadah orang beragama dengan rendah dan turunnya angka korupsi. Berarti transfer akhlak pribadi itu belum menjadi berbanding lurus dengan keadaban publik kita. Itu tantangan dakwah kita Muhammadiyah. Medsos. Nah, ini paling real ini. Medsos itu dua hal. Satu, menjadi alat untuk kepentingan kita maju. Termasuk alat-alat digital, handphone dan macam-macam. Dengan alat-alat yang serba digital ini kita bisa maju. Tapi juga alat-alat ini juga membuat kita mundur dan tidak beradab. Mundurnya apa? Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola benda kecil yang bagus itu dan mahal, itu bisa-bisa waktu kita terkuras oleh benda itu. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, jangan-jangan yang kita buka dan kita pakai itu lebih banyak ya kurang produktifnya ketimbang produktifnya. Bahkan itu bisa menguras waktu. Saking asiknya ber-HP itu orang tanya aja nggak kedengar. Suami istri bisa duduk berjam-jam berdampingan, masing-masing berkomunikasi lewat HP, jangan-jangan malah ketika saling tanya pun lewat HP. Ada proses yang mulai luntur dari relasi yang personal menjadi impersonal. Nah, seberapa jauh itu pengaruhnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan sendiri. Silakan nanti diuji. Seberapa jauh kita terlalu tergantung dan seberapa jauh kita distance, mengambil jarak. Yang kedua, alat untuk maju, bukan alat untuk mundur. Bisa tidak dengan alat-alat ini kita justru menjadi orang yang maju dan berkeadaban tinggi.
Saya selalu mengulang-ulang karena ini realitas bahwa menurut Microsoft tingkat digility kita orang Indonesia itu paling rendah di ASEAN. Tingkat kesopanan dalam bermedsos. Kalau enggak percaya, gugat saja Microsoft ini. Biasanya hasil surveinya bagus. Dan yang agak paradok itu justru pelakunya banyak yang berusia lanjut di atas usia 60 tahun. Nggak tahu, mungkin masa kecil tidak bahagia gitu. Ini realitas, ke depan akan semakin begitu. Bahkan Muhammadiyah menjadi korban dari medsos yang terakhir ketika kita beridul fitri berbeda. Untuk edukasi maka kita bawa ke ranah hukum. Karena ada batas yang sudah terlampaui. Batas yang terlampaui itu bukan lagi bagaimana mestinya, selain mengawal proses pemilu itu baik, lu berjurdil dan bermartabat, juga menjalankan tugas-tugas kebangsaan sebagaimana mestinya. Ibarat wasit dan pengawas pertandingan, kalau sekali wasit saja memihak, biasanya, kayak semalam saja kan, kok sudah habis waktu masih memberi waktu, itu kan jadi masalah aja, gitu kan. Ketika harus dikasih kartu tidak, yang seharusnya tidak dikasih kartu dikasih kartu. Di situ biasanya awal panasnya pertandingan. Jadi kalau yang menjadi pengawas pertandingan, penjaga gawang, kemudian juga mungkin lembaganya di atas, tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, apalagi terlibat, nah disitulah biasanya benih konflik akan terjadi. Yang kedua dari peran elit, baik elit negeri, negara maupun elit bangsa kemasyarakatan termasuk elit agama. Kuncinya sederhana, menjaga kata. Kampanye wajib bagi yang berkampanye. Tapi begitu kampanye itu provokasi, membelah, ya nanti akan menimbulkan panasnya pertandingan. Kalau sudah mulai dari sekarang muncul pernyataan-pernyataan, baik terbuka maupun tertutup, jika si ini menang, Indonesia terancam. Jika si ini menang, Indonesia aman. Nah, itu awal dari benih pembelahan politik. Muhammadiyah harus pandai menjadi dan memposisikan diri. Kita bukan pemain, kita bukan yang terlibat untuk kontestasi, kita juga bukan wasit, tapi wasit secara moral dan keagamaan. Lebih dari itu, kita adalah ormas keagamaan dan ormas dakwah. Pandai-pandailah memposisikan diri. Tapi insya Allah kita mudah, karena apa? Kita punya hiktah, kita punya kepribadian, dan kita punya koridor organisasi. Sehingga cara menjalankannya relatif mudah. Yang diperlukan adalah komitmen warga. Nah, termasuk yang ketiga, warga negara itu sendiri. Jangan mudah membeli berbagai provokasi, hoax, ujaran kebencian, dan berbagai hal yang membuat kontestasi pemilu kita itu membawa pada pecah belah. Jadi kalau tadi saya bilang elit jangan memproduksi pernyataan-pernyataan itu, kita warga juga jangan membeli.
baik yang sebaliknya maupun yang kita setujui. Jangan sampai begini, kalimat-kalimat yang bersifat provokasi itu kalau datang dari tokoh dan pihak yang sejalan dengan kita dan pilihan politik kita, lalu kita tidak kritis. Tapi kalau datang dari orang lain, biarpun benar, kritis. Nah ini, warga Muhammadiyah harus tetap dewasa, cerdas, dan ciri ulul albab yang cerdas itu alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu, yakni orang atau pihak yang mendengar berbagai ungkapan, pernyataan, bahkan konsep pemikiran dari manapun, lalu kita ambil yang terbaik. Wah, kalau gitu nggak seru ya. Ya, harga terlalu mahal kalau pemilu itu kemudian membelah bangsa, membelah kita umat, bahkan sampai membelah persyarikatan. Kesimpulannya, silaturahmi mari kita wujudkan dalam tuntutan-tuntutan kehidupan yang aktual seperti itu. Insya Allah silaturahmi akan menjadi kekuatan dari nilai Islam kita yang merekat persatuan, ukhuwah, dan kebersamaan hatta di tengah perbedaan. Ya, syukur ke dalam gitu ya. Silaturahmi itu membangun kebersamaan kita untuk kemajuan persyarikatan. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, yang kedua, kampus kita UMKT. Ini kampus yang tadi menurut Pak Rektor sudah melompat menjadi kampus terbaik untuk swasta. Ya, kalau negeri Pak Warek kita ya tentu punya tempatnya sendiri. Ya, kalau negeri itu sambil tidur aja aman gitu ya. Kalau swasta lain. Bisa menjadi besar seperti ini itu kan hasil dari proses perjuangan semua kita. Warga persyarikatan di Kalimantan Timur, Prof. Bambang dan kawan-kawan, BPH, juga UMS yang ikut berperan untuk memacu UMKT ini. Bapak Ibu sekalian, kita punya 173 kampus atau perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk sampai ke tahap seperti ini perjuangan kita panjang. Ini dulu sekolah tinggi kan, bergabung lalu menjadi UMKT. UMKT juga proses perjalanannya tidak mudah. Saya yakin tanya para rektor yang ada di sini, punya pengalaman yang sama. Maka jadikan kampus ini, UMKT dan kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah sebagai pintu membawa kemajuan persyarikatan umat bangsa. Dan di sini kan bukan sekedar kampus itu sebagai babul ilm, sebagai pintu ilmu, tapi juga menjadi babul hadarah, pintu membawa kemajuan peradaban. Tadi Pak Bambang telah menggambarkan tentang bagaimana anak Kalimantan melihat London gitu ya, lewat UMKT. Itu simbol dari Al-Asr sebenarnya. Al-Asr itu Asariyah, modernity, kemodernan. Yakni kemampuan Islam dan umat Islam untuk hadir solihul likulli zaman wa makan.
menghadirkan Islam yang bisa menjawab tantangan zaman. Kita tahu setelah Islam jaya, kita mundur, kita terjajah. Lalu Barat menjadi bangsa yang modern, melahirkan revolusi iptek, melahirkan peradaban yang universal, lahir demokrasi, hak asasi manusia, paham pluralisme yang disebut sebagai multikulturalisme. Dulu Islam yang menyebarkan nilai-nilai kemajuan peradaban dunia itu selama 8 abad. Tapi setelah Islam jatuh, Barat mengambil alih. Yang orang katakan mengambil etos kemajuannya tetapi tidak mengambil spiritualitasnya. Tapi Barat juga diambang mulai krisis, terutama krisis kemanusiaan. Apa tanda-tandanya? Perang Dunia I, II itu kan terjadi dalam peradaban Barat modern. Yang asumsinya dulu para pendiri modernisme di Barat tidak akan pernah lahir seperti itu karena dulu orang nyebut ada perang agama, perang salib. Tetapi ternyata perang dunia terjadi, bahkan muncul ancaman perang dunia ketiga. Tatanan sosial yang anti agama, anti Tuhan, anti nilai-nilai itu juga mulai merusak peradaban Barat. LGBT misalkan, itu kan wujud dari rusaknya tatanan nilai. Sunatullah, manusia itu azwaj kan, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu ya laki dan perempuan. Sekarang dibalik kan, selain laki-laki dan perempuan, laki dan laki-laki boleh berhubungan, perempuan-perempuan boleh berhubungan. Bahkan sekarang mulai ngetren pernikahan yang dipublikasi antar laki-laki dan antar perempuan di berbagai ruang publik. Mudah-mudahan tidak di gereja atau di tempat ibadah. Coba aja buka YouTube itu. Sekarang beberapa artis dunia misalkan tahu-tahu laki-laki nikah dengan laki-laki. Dan yang hadir banyak. Resepsinya banyak. Nah itu mulai masuk ke Indonesia. Nah menghadapi arus ini perlu pandangan-pandangan yang di satu pihak kita membawa kemajuan, tetapi peradaban dan keadaban tetap dibangun. Hati-hati juga paham relasi gender yang bias di antara dua kutub. Satu, pandangan keagamaan yang istilahnya itu misoginis atau patriarki, yang terlalu menempatkan hegemoni laki-laki di atas perempuan. Dengan pandangan-pandangan keagamaan mungkin tafsir di abad tengah. Ini kan mulai muncul lagi kan juga. Termasuk perempuan yang kemudian ditutup semuanya, itu kan sebenarnya itu waktu itu Arabi sekali dalam konteks saat itu. Di Indonesia sudah mulai muncul. Tapi di pihak lain yang liberal itu menuntut relasi ketegangan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Nanti akan terjadi konsep kekerasan di rumah tangga antar suami dan istri. Laki-laki tidak boleh memaksa istrinya. Kalau maksa itu bisa diadukan di muka hukum. Memang nggak boleh memaksa ya. Jadi
Yang nama memaksa itu tidak punya keahlian namanya. Tetapi bukan soal memaksanya, dominasinya. Tapi juga sebaliknya, perempuannya muncul ego yang berlebihan. Nah, kontradiksi antara, jadi tadi kan, perempuan dihegemoni dan disubordinasi oleh laki-laki dalam pandangan keagamaan yang misogini, yang patriarki, tapi di sini ada konsep emansipasi yang menimbulkan ketegangan antara suami istri, hubungan laki dan perempuan. Islam itu jalan tengah. Maka konsepnya kan azwaj. Azwaj itu ya saling memerlukan. Nah, konstruksi ini menunjukkan bahwa Islam punya konsep peradaban yang alternatif. Bukan peradaban lama yang lapuk, yang monolitik, tapi juga bukan peradaban baru barat yang liberal dan nirnilai, tanpa nilai. Berada di dua posisi ini tidak mudah. Nah, Aisyah itu perlu lebih cerdas dalam berdakwah. Satu, harus berhadapan dengan realitas pandangan keagamaan yang masih abad tengah. Di satu pihak menghadapi pandangan-pandangan kehidupan yang liberal, sekular, produk dari multikulturalisme barat. Maka dakwah dan Islam harus menjadi alternatif. Nah, kampus itu menjadi pusat peradaban yang alternatif. Saya yakin gagasan-gagasan besar Prof. Bambang dan para rektor itu di satu pihak ingin membawa umat dan bangsa kita itu maju dengan lebih akseleratif. Tapi fondasi nilai keadaban tetap dibangun. Maka jangan bawa pada kontradiksi. Misalkan begini, belum maju sekarang isu orang Islam, tokoh Islam, umat Islam sudah mulai, untuk apa sih maju ilmunya? Kalau peradaban atau keadabannya jelek, ya mestinya dua-duanya. Karena apa? Kita pun belum maju. Ingat, Indonesia belum maju melampaui yang lain. Saya selalu menyampaikan indikatornya minimal 3. Human Development Index kita itu masih di bawah 6 negara ASEAN. Tingkat daya saing bangsa kita masih juga nomor 7 di bawah ASEAN. Terakhir, rilis bahwa IQ orang Indonesia rata-rata di ring 78,49 di posisi 113 dunia. Tidak jauh dari Timor Leste dan Papua Nugini. Ya, yang pinter-pinter yang ada di ruangan ini aja. Tapi kan penduduk kita berapa? 271 juta. Artinya apa? Tugas pendidikan nasional. Mohon Ibu anggota DPR juga membawa aspirasi itu. Tugas pendidikan Islam itu harus tetap ke depan. Jangan ke belakang. Jangan karena barat dekaden lalu kita muncul hanya pendidikan akhlak semata-mata. Nah itu, pendidikan akhlak pun harus transformatif, bukan akhlak yang dogmatis. Termasuk mohon untuk ibu-ibu Aisyah, kaji betul proses edukasi di PAUD dan TK ABA. Jangan sepenuhnya nyerahkan pada guru yang boleh jadi gurunya menemukan di jalan lalu dia praktekkan. Tapi tentu ibu-ibu Aisyah dari pusat sampai bawah harus punya platform pendidikan usia dini. Sebab kalau tidak, itu saya coba kritis hal-hal kecil saja. Misalkan cara berpakaian itu harus sesuai dengan pertumbuhan anak.
anak kecil itu kan punya sifat homo ludens, makhluk bermain. Kalau syarat beban terlalu dogmatis sejak kecil, nanti dia tidak bisa adaptasi dengan perkembangan. Nah, undang para ahli pendidikan yang betul-betul, para ahli psikologi dan lain sebagainya, supaya tidak menemukan hal-hal yang sesuai gurunya. Bahkan sampai lagu. Jangan ajari anak-anak kecil itu dengan lagu-lagu yang orang dewasa, baik yang pop maupun keagamaan. Misalkan lagu untuk jihad itu, kecil-kecil itu syarat beban itu. Yang tua aja berat kok. Nah, ini penting karena apa? Kita ingin merebut peradaban. Jadi jadikan UMKT ini dan seluruh kampus-kampus kita sebagai pintu membangun peradaban. Dan kami yakin 50 tahun ke depan Muhammadiyah betul-betul leading. Tapi harus dari sekarang. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, gedung ini dinamakan Gedung Jenderal Sudirman atau Sudirman, merujuk pada Jenderal Sudirman yang kader Hizbul Waton, kader Muhammadiyah yang memimpin perang gerilya dan menjadi Bapak TNI termasuk Bapak Polri. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, sejak awal Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Muhammadiyah serta warga Muhammadiyah itu selalu lekat dengan kebangsaan, dengan sesuatu yang bersifat al-watoniyah, bahkan untuk warganya al-muwattona atau al-muwattoniyah, kewargaan, menjadi bagian integral dari Indonesia, bahkan ikut memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut meletakkan fondasi Indonesia. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah kompromi yang mewadahi semua elemen bangsa. Kunci utamanya kan pada Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah saat itu, yang akhirnya rela bersama tokoh Islam lain mencoret 7 kata, lalu menaikkan sila ketuhanan ke sila pertama ditambah dengan yang Maha Esa. Artinya dari syariah ke tauhid. Dari syariah ke tauhid. Jadi tidak ada yang kalah sebenarnya. Justru kita naik lagi. Nah, dalam konteks ini maka Muhammadiyah kemudian melahirkan apa yang dalam muktamar lalu disebut sebagai Negara Pancasila Darul Ahdi Wasada. Poin pentingnya apa? Muhammadiyah mengintegrasikan paham keislamannya dengan paham keindonesiaan. Paham keislaman dengan nasionalisme. Tapi, nah ada tapinya, nasionalisme yang dipahami Muhammadiyah bukan nasionalisme sempit. Bukan nasionalisme yang istilah Bung Karno, chauvinism. Bung Karno sendiri sudah bilang begitu. Nasionalisme Indonesia, kata dia, bukan nasionalisme yang chauvinis, yang memandang bangsa kita yang termulia, bangsa kita yang terbaik dibanding bangsa lain. Artinya apa? Jangan berhenti di jargon. Yang kedua, nasionalisme juga jangan menjadi paham ultra. Misalkan Pancasila itu kan posisinya jelas sebagai dasar negara. Yang filosofisnya adalah filosofis Grundslag, falsafah negara. Tapi jangan samakan Pancasila dengan agama. Nah gitu loh. Karena apa?
Kalau disamakan dengan agama nanti bisa salah posisi. Agama punya tempat sendiri, apapun agamanya. Dia wahyu Allah yang keyakinannya diyakini absolut dan mengatur seluruh kehidupan yang bersifat way of life. Nah, substansi, karena yang melahirkan juga tokoh bangsa dan agama, Pancasila itu sejalan dengan agama. Maka tidak ada pertentangan. Poin pentingnya lagi apa? Kalau ada umat beragama, termasuk umat Islam, yang mempertentangkan antara Islam, agama, dan Pancasila, itulah yang sebenarnya disebut paham yang gulu. Gulu itu apa? Ekstrim. Bahasa populernya radikal. Biarpun pengertian radikal bisa macam-macam, tapi yang dimaksud adalah radikal ekstrim. Tapi sama juga kalau mempertentangkan Pancasila dengan agama dan ingin menempatkan Pancasila melampaui agama, ini sama ekstrimnya. Ya, contoh lain, setiap agama sebenarnya kan punya kalimat salam ya. Tapi rasanya tidak perlu ada salam Pancasila. Nah, kalau dibawa ke situ menjadi ekstrim, itu contoh saya. Jadi contoh saja. Karena apa? Pancasila memang tidak didesain untuk itu. Tidak didesain untuk itu. Jadi karena nanti akan lain lagi. Kalau salam Islam kan, misalkan kan, tanya Pak Warek ini, kan ada kandungan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagimu. Semoga Allah memberi rahmat dan berkah. Jadi ada substansinya. Tapi kalau salam pekik, ya itu hanya terbatas itu saja. Nah, ini supaya ada posisi yang pas. Lebih jauh lagi, Muhammadiyah memandang bahwa NKRI dan Indonesia ini selain harus tetap pada pijakan Pancasila, jangan dibawa ke ekstrim agama maupun ekstrim yang lain. Lebih jauh harus dibawa menjadi negara yang maju. Darus Syahadah. Darus Syahadah itu tempat kita berkhidmat, tempat kita membawa kemajuan. Jadi kalau Muhammadiyah, untuk teman-teman yang tamu, selain bangun sekolah, pendidikan, lembaga kesehatan, itu kan membawa kemajuan. Tapi kalau bersamaan dengan itu misalkan kita dukung kebijakan-kebijakan negara, DPR, dan seluruh institusi pemerintahan yang membawa kemajuan. Tapi manakala misalkan ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hajat hidup rakyat, bahkan dengan konstitusi, Muhammadiyah juga berperan untuk melakukan apa? Nahyu mungkar, kritik secara argumentatif, keilmuan, dan punya dalil-dalil yang kokoh. Nah, kalau Muhammadiyah melakukan kritik, jangan dianggap itu sebagai musuh dan memusuhi negara. Jadi itu hal yang perlu kita pesankan. Tapi kita Muhammadiyah pun, kalau melakukan kritik, sampaikan kritik sesuai dengan watak Muhammadiyah sebagai ormas dakwah dan organisasi kemasyarakatan. Beda dengan organisasi politik. Nah, itu kan penting. Juga beda dengan LSM. LSM ideologinya multikulturalisme. Pendekatannya marxisme. Itu ada Mas Imron itu tahu. Jadi LSM itu gayanya maka sering kalau sudah di dalam memang di dalam tanpa kritis. Kalau di luar ya anti rezim.
Tidak apa-apa, silakan aja bersifat oposisional. Karena dalam konstruksi negara di Barat, LSM itu NGOs. Nah kalau kita bukan, maka ada amar ma'rufnya, ada nahyu mungkarnya. Inilah yang perlu dipahami oleh warga Muhammadiyah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada fiqhud dakwahnya. Ada fiqhud dakwahnya yang bersifat organisasi maupun pada manhaj tarjih. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi perhatian kita, dan saya merasa senang hadir di sini karena setiap datang ke sini selalu ada kemajuan yang ditampilkan dan menjadi kebanggaan Muhammadiyah. Karena itu di ujung Syawalan silaturahmi dan nanti peresmian gedung, dan sekaligus juga kita meluncing ya WMKT titik kilometer 0 ya. Maka kami ajak kepada semua, mari kita tingkatkan kualitas amal usaha kita, bukan hanya UMKT, tetapi juga amal usaha yang lain. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan yang paling mudah. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Profesor Haidar Nasir tetap berada di atas panggung. Selanjutnya, prosesi peresmian Gedung Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. Insinyur Hetifah Saifudian MPP, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Ishak APT MSI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak Kiai Haji Siswanto, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur Ibu Hajah Nurhayati Tapa, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Profesor Bambang Setiaji. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, saya bersama yang hadir di depan ini lengkap, ya, Ketua PWM, Rektor, dan Ibu DPR, Ketua PWA, mewakili Gubernur Muhammadiyah, dan Rektor Unmul, Wakil Rektor, tapi mewakili publik. Bersama Bapak Ibu sekalian, mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami resmikan gedung UMKT, Gedung Sudirman sebagai pusat keunggulan. Mas, kamu naik, pegangin ya Mas, dua kokang. Iya. Payung pinggir. Alim.
PBN. Basis. Lewat mana? Ya. Ibu, biar foto, biar yang Haidar. Suatu sejarah. Amat Pak. Siap. Ini langsung 3 dimensi ini foto buahnya. Ya. Oke, Pak. Mau di sini? Ibu dekat. Ya, biar apa? Tolong, Pak. Bersejarah sekali ini, luar biasa. Aman. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Ya. Oke, Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangani prasasti MKT 0 kilometer. bukan IKN Pak. UMKT 0 kilometer. Lorong punya maknanya banyak. Lorong keputusan. Lorong keputusan, lorong melintasi. ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jika mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dan lincah. Cek 1. 1. Cek 1.